Ini adalah tugas dari dosen pengampu kami dengan Bapak Ambros Magnus. Tugas kami ini dengan judul Dampak Perkembangan Revolusi Industri terhadap Perubahan Perilaku Transaksi Finansial di Era Digital. Dari judulnya kita udah tahu ya, what first comes to our mind, kira-kira apa yang akan mau dibahas di sini. Oke, next. Nah, ini kelompok kita. Nah, uh, untuk revolusi industri 4.0, ini pasti udah sering banget kita denger ya. Dari 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, istilahnya tuh udah sangat overused banget kita dengar. Nah, jadi memasuki revolusi industri 4.0 ini, digital itu udah menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa perkembangan sektor industri itu beriringan dengan perkembangan teknologi, tentunya yang membawa dampak positif bagi suatu negara. Nah, 4.0 kita sudah mengetahui bahwa di dalam era tersebut itu untuk perkembangan digital itu sangatlah pesat. Nah, jadi kita tahu nih ada beberapa tanda-tanda di 4.0, apa saja tanda-tanda yang menandai bahwa this is the beginning of 4.0, and then what's the difference with the society 5.0. Nah, jadi di 5.0, kenapa ada kata-kata society di dalamnya? Karena dengan society 5.0 ini diharapkan bahwa uh, di dalam era ini itu adalah memanusiakan manusia menjadi manusia gitu. Jadi mari memanusiakan manusia dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau dengan 5.0 ini memberikan rekomendasi pada setiap permasalahan konsumen gitu. Nah, jadi tadi kita udah tahu nih ya bahwa di era ekonomi digital yang 5.0 ini udah ditandai dengan adanya digital ekonomi, mobile technology, and then akses internet yang tidak terbatas. And then pastinya dengan adanya juga perkembangan dari teknologi cloud. Nah, jadi untuk jenis dari 4.0 itu kita bisa tahu bahwa adanya literasi data, ya, literasi data yang di mana itu kita memiliki kemampuan menganalisis informasi big data. Oke, dan adanya juga literasi teknologi di mana kita mengenal yang namanya ada AI, machine learning, dan lain-lain. Oke, nah jadi bahwa menurut Deli, bahwa sejarah ekonomi dunia itu telah melalui 4 era dalam hidup manusia. Ya, ini dalam era pertanian, era mesin, pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme di korporasi multinasional. Dan pastinya ini bisa dijangkau oleh kelompok elit tertentu. Karena itu di ekonomi digital dikenal adanya sharing ekonomi yang mengangkat banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki dunia bisnis. Nah, ini dia tadi fase-fase dari adaptasi yang serba digital. Nah, bisa dilihat bahwa di 1.0 itu ada perkembangan mesin uap, di 2.0 ada inovasi bola lampu, di 3.0 ada otomatisasi produksi, dan 4.0 kita ada 3D dan sistem cyber fisik. Nah, di industri 4.0 itu sebenarnya telah melahirkan berbagai inovasi ya dalam dunia industri dan masyarakat juga pada umumnya gitu. Nah, jadi di Society 5.0 ini adalah jawaban tantangan yang muncul akibat era revolusi 4.0 yang dibarengi dengan disrupsi gitu. Jadi adanya ketidakpastian, gejolak, kompleksitas, dan ambiguitas. Nah, sehingga lahirlah untuk yang 5.0. Nah, ini adalah beberapa dari adaptasi dari transformasi teknologi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada blockchain. Blockchain di mana itu adalah pencatatan tersentralisasi
ada AI, and then cloud technology, dan IoT, Internet of Things. Nah, kita bisa juga lihat di dunia financial ya, ada SMS banking, mobile banking, dan industri perbankan juga udah mulai mature lagi layanannya dengan adanya digital, perkembangan digital yang sangat pesat ini gitu. Nah, salah satunya tadi ditandai oleh fintech. Nah, fintech ini sendiri juga kita bisa tahu bahwa fintech ya, salah satunya ada yang P2P, pembiayaan, ada yang payment gateway, and then ada yang e-wallet. Oke, nah dari sini kita bisa tahu bahwa pengguna internet di Indonesia ini tuh udah mencapai di atas 200 juta. Wow, keren banget. Nah, jadi memang benar-benar penetrasi internet di Indonesia ini luar biasa melonjaknya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dari site apapun kita itu memang luar biasa banget untuk angkanya. Dari pengguna sosial media sendiri ada sekitar 61,8% populasi, yakni sekitar 170 juta orang menggunakan sosial media, dan pengguna internet ada di atas 200, berarti dikurang 170 tadi, berarti ada yang tidak menggunakan sosial media. Nah, mobile connection di atas 300. Oke. Nah, dari sini kan berarti ada perubahan pola konsumtif dalam proses kehidupan kita bermasyarakat. Nah, jadi dengan pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya, terlebih lagi dengan adanya pandemi, banyak konsumen yang sebelumnya tidak pernah belanja online kini harus menggunakan platform untuk belanja. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada convenience store, Indomaret, Alfamart, dan ada e-commerce, Tokopedia, Lazada, dan pastinya di antara mereka ini pasti ada payment gateways sebagai jasa pembayarannya. Oke. Nah, di sini itu kita sudah mulai meninggalkan ya era-era offline seperti transaksi melalui edisi, ATM, teller. Nah, ini udah mulai kita tinggalkan. Nah, jadi apa sih keunggulan dari transaksi digital? Yang pertama adalah volume transaksi yang besar, sehingga volume transaksi yang besar ini akan menimbulkan dampak big data. Jadi semakin banyak data, memerlukan library data yang semakin besar, sehingga dulunya kita dari data center, sekarang kita bisa beralih ke cloud. Terus yang kedua, transaksi tercatat secara detail. Ini of course pasti ya, karena dokumentasi untuk recording setiap transaksi itu pasti akan secara detail. Dan pastinya untuk transaksinya pasti lengkap, ada mutasinya, ada historical datanya, dan pastinya transaksi itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa fintech yang memang terdepan. Ada Gojek, GoPay, Link Aja, Bukalapak, OVO, dan Jana. Oke. Ini juga salah satunya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa produk yang ditransaksikan dari layanan digital itu adalah semakin beraneka ragam. Nah, di industri 4.0 akan banyak melahirkan produk-produk baru di berbagai bidang. Lalu kemudian di era 5.0, kehidupan masyarakat sudah berbasis pada teknologi digital dan transaksi online. Jadi diharapkan dengan adanya 5.0 ini adalah memudahkan masyarakat, dan tidak hanya masyarakat yang kaya yang bisa menikmati. Namun sekarang udah banyak layanan yang dengan harga murah dan pastinya aman, yang pastinya bisa dinikmati oleh berbagai layanan masyarakat gitu. Bahkan kita bisa tahu ada berbagai aplikasi open source juga yang ada di online. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu pertumbuhan perusahaan startup akan semakin signifikan meningkat. Oke, nah lalu layanan pendukung transaksi digital akan semakin baik dan lebih kompleks. Oke, contohnya apa? IoT tadi, Internet of Things, Big Data, Cloud, AI, itu semua ada di dalam industri 4.0 dan 5.0 yang pastinya akan memberikan value added terhadap layanan pendukung layanan transaksi yang semakin baik, canggih, dan kompleks.
Oke. Oke, demikian dari kelompok kami. Semoga berguna dan terima kasih.